Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa taufiqa. Pertama-tama marilah kita senantiasa memuja dan memuji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali pada malam ini memberikan kepada kita karunia dan anugerah yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Yang terutama adalah nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan sama-sama bermajlis, majlis zikir atau majlis ilmu. Semoga majlis kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, ya. Baik manfaat ilmiah ataupun manfaat yang lain. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, pada malam hari ini kembali kita akan membaca bersama sirah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan beliau dalam mengemban amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu membimbing manusia ke jalan yang benar, dan perjalanan hidup beliau dalam mengemban amanah ini tidaklah mudah, ya, tetapi penuh dengan tantangan-tantangan dan rintangan serta cobaan dan ujian, ya. Namun beliau bisa mengatasi semuanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita perlu ya membaca terus dan mengkaji perjalanan hidup dan perjalanan dakwah beliau ini. Kita jadikan sebagai cerminan atau sebagai pedoman juga dalam dakwah kita, mengkhatamkan poin-poin tentang Wathiqatul Madinah atau piagam Madinah, ya. Atau dalam buku ini disebut Mitsaqut Tahaluf Al-Islami, ya, yang kita sudah sebutkan poin-poinnya. Nah, selanjutnya dari poin-poin yang dituliskan dalam piagam Madinah itu, ataupun dari peristiwa penandatanganannya dan hal-hal yang berkaitan dengannya, memiliki asar, ya. Artinya memiliki dampak atau pengaruh terhadap perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum, ya. Maka di sini disebutkan poin selanjutnya adalah asarul
ma'nawiyat fil mujtama. Ya. Atharul ma'nawiyat fi al-mujtama. Ya, jadi pengaruh-pengaruh maknawi. Ya, pengaruh-pengaruh secara maknawiyah di dalam masyarakat, khususnya masyarakat yang ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan juga masyarakat sepanjang sejarah perjalanan Islam. Jadi Piagam Madinah itu punya pengaruh. Maka disebutkan di sini, ya, qala al-muallif rahimahullah, bihadhil hikmati wa bihadhil hadzaqati arsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qawaida mujtama'in jadid. Walakin kanat hadhihi adh-dhahiratu atharan lil ma'ani allati kana yatamatta'u biha ulaikal amjadu bi fadli suhbatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yata'ahaduhum bit ta'limi wat tarbiyati wa tazkiyatin nufusi wal hathi ala makarimil akhlaqi wa yu'addibuhum bi adabil wuddi wal ikha'i wal majdi wasyarafi wal ibadati wat ta'ati. Ya. Dengan hikmah ini dan dengan hadzaqah. Ya, hadzaqah artinya kelihayan. Ya, kelihayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya lihai dalam mengatur mengatur tatanan masyarakat. Ya, hadzaqah. Lihai, kemudian istilah kita itu bisa dikatakan sensitivitas, ya, atau hal-hal yang semakna dengan itu. Jadi ada unsur-unsur di dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya kecerdasan otak saja, ya, tapi juga kemahiran di dalam membaca situasi. Jadi beliau sangat-sangat cerdas membaca situasi, kondisi, dan keadaan masyarakat yang ada di Madinah itu, dan beliau melihatnya dengan kecerdasan emosional yang luar biasa. Ya. Maka dengan hal-hal seperti ini, Nabi SAW arsa itu artinya menancapkan, ya. Menancapkan qawaid mujtama' jadid, ya. Menancapkan kaidah-kaidah dalam masyarakat yang baru itu. Jadi Rasulullah SAW membangun masyarakat di Madinah itu dari pondasinya, ya. Dari pondasinya yang paling dasar beliau bangun. Ya. Dan manifestasi atau penampakan, ya, dari dampak-dampak yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, memiliki pengaruh yang sangat besar, ya, terhadap para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin yang ada ketika itu, ya. Dan bukan saja kepada kaum muslimin, tapi juga kepada masyarakat yang ada di sekitarnya juga. Ya, jadi setelah atau pasca ditandatanganinya Piagam Madinah itu, tatanan kehidupan masyarakat di Madinah itu berubah, ya, berubah seperti yang kita sudah sebutkan. Ya, bahwa masyarakat yang pertama terdiri dari kaum muslimin, baik muhajirin ataupun ansor. Ya. Yang kedua orang-orang Yahudi yang menjadi tetangga.
Dan yang ketiga, orang-orang Arab yang belum masuk Islam, Arab yang musyrikin. Ya. Jadi setelah diklasifikasikan itu masyarakatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengatur. Ya. Masing-masing punya hak dan kewajiban. Ya. Jadi masyarakat Madinah pada saat Nabi membangun pondasi negara kaum muslimin itu tidak terdiri dari satu kelompok saja, tapi multi kelompok, ya. Multi etnis, ya. Istilah kita sekarang multi etnis dan multi agama, ya. Atau yang biasa disebut dengan heterogen, ya. Masyarakatnya heterogen, ya. Tidak hanya satu kelompok, tapi ada 3 kelompok besar, ya, kaum muslimin, dan kaum muslimin juga terbagi 2, ya, muhajirin dan ansor. Kemudian orang Arab yang belum masuk Islam atau orang Arab yang masih musyrik, dan kaum Yahudi. Ya, jadi itu entitas atau kelompok-kelompok masyarakat yang ada pada zaman Nabi SAW, dan itulah yang beliau ikat, ya, dengan piagam Madinah itu. Maka piagam ini sangat punya pengaruh besar dalam tatanan kehidupan selanjutnya, ya, di mana semua aturan-aturan yang dilaksanakan itu muaranya ke piagam itu, dalam bentuk hubungan bermasyarakat, baik Yahudi ataupun Arab musyrik dan kaum muslimin. Jadi mereka harus taat dan patuh kepada piagam, isi piagam Madinah yang ditandatangani itu. Ya. Kemudian para sahabat tentu yatamatta biha. Yatamatta itu artinya mereka pun merasakan dampak positif, ya, dari piagam tersebut. Di mana dampak positif bagi para sahabat adalah mereka bisa dengan tenang dan tentram tanpa takut diganggu oleh kelompok yang 2 tadi, musyrikin Arab dan kelompok Yahudi. Ya. Mereka tidak takut lagi karena sudah ada perjanjian. Ya. Maka dengan kondisi yang aman dan tertib itu, mereka bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari Nabi SAW. Ya. Wa kana Nabi SAW yata'ahaduhum bit-ta'limi wat-tarbiyati wa tazkiyati nufus. Ya. Sehingga Nabi SAW juga bisa dengan leluasa, ya, leluasa di dalam mendidik mereka dengan mengadakan ta'lim, ya, dan tarbiyah serta tazkiyatun nafs. Ya. Ta'lim itu pengajaran, tarbiyah itu pendidikan, ya. Jadi ada istilah pengajaran dan ada istilah pendidikan. Ta'lim itu pengajaran, tarbiyah itu pendidikan. Ya. Jadi tidak hanya sekedar belajar teori, tapi Rasulullah SAW juga mendidik dengan kata-kata, mendidik dengan contoh, ya, mendidik dengan perbuatan, ya, mendidik dengan teladan, ya, dan seterusnya. Wa tazkiyatun nufus wal hathi ala makarimil akhlaq. Dan mentazkiyah, mensucikan, membersihkan jiwa-jiwa mereka. Ya. Dan menyemangati mereka untuk memperlihatkan akhlak yang mulia. Ya. Jadi ini pada intinya kegiatan Nabi SAW setelah ditandatanganinya piagam Madinah. Jadi beliau pertama mengajar kepada kaum muslimin, mengajar mereka tentang wahyu Allah, hukum-hukum Allah, ya, baik secara teori maupun praktek, ya, tata cara beribadah, ya, tata cara bertakarrub kepada Allah, ya. Kemudian mentarbiyah, mendidik
mendidik mereka baik dari sisi spiritualnya, dari sisi emosionalnya, ya, dari sisi ilmunya, pengetahuannya, wawasannya, dan lain-lain. Ya. Kemudian tidak lupa Nabi SAW menanamkan kepada mereka akhlak-akhlak yang mulia, mencontohkan, ya. Wa yu'addibuhum bi'adabil wuddi, dan mentakdib. Ya, mentakdib itu sama dengan mendidik. Ya, mendidik mereka dengan adab-adab. Adab-adab pertama, al-wud, adab-adab yang berisi kasih sayang. Ya. Wal ikha, persaudaraan. Wal majdu, wal majdi, wasyaraf. Wal majdi itu artinya al-izzah. Izzah itu harga diri. Ya. Jadi orang-orang yang punya harga diri, punya kehormatan. Ya. Punya kehormatan pribadi. Ya. Kebesaran jiwa. Ya. Wasyaraf, kemuliaan. Wal ibadah wa ta'ah, dan dididik dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasca ditandatanganinya itu Rasulullah SAW mulai mengatur bagaimana cara beliau mendidik kaum muslimin. Yang sebelumnya pada periode Mekah, beliau juga mendidik, mengajar, tapi tidak seteratur di Madinah. Karena kalau di Mekah kan baru mau belajar, ada yang ancam. Baru mau belajar, ada yang mau bunuh. Jadi belajarnya tidak tenang. Nah, setelah di Madinah, maka mulai hidup dengan tenang. Orang-orang yang di sekitar yang belum masuk Islam sudah diikat dengan perjanjian. Artinya mereka tidak boleh mengganggu kaum muslimin. Ya, maka Nabi merasa tenang mendidik para sahabat. Didik dari sisi keimanannya, dididik dari sisi akidahnya, dari sisi ibadah dan ketaatannya, kemudian dari sisi akhlak dan adab-adabnya. Dan beliau mendidiknya dengan memberikan arahan, ya, memberikan wejangan, memberikan perintah, memberikan larangan, ya, dan semua metode beliau gunakan. Beliau berikan contoh, berikan teladan, ya, secara langsung, baik dengan pribadi beliau sendiri, ya, kemudian dengan keluarga beliau. Ya. Jadi pendidikan tuh jadi jadi sempurna. Ya. Jadi semua aspek pendidikan digunakan, semua wasilah yang memungkinkan dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama beliau gunakan, ya. Dan beliau menggunakan semua sarana yang beliau punya, ya. Baik keluarganya, ya, kemudian anak istrinya dan seterusnya, ya. Maka dari situlah kita mengetahui hadis-hadis Rasulullah, sehingga hadis itu disebut hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, ya, perilaku, dan juga takrir, ketetapan dan keputusannya. Nah, makanya hadis-hadis Nabi itu semuanya memberikan kepada kita ilmu tentang apa yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau masih hidup. Ya. Jadi setelah di Madinah itu hadis-hadis menjadi sangat bervariasi. Ada hadis yang berkaitan dengan akidah, ada hadis yang berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan larangan dan perintah, berkaitan dengan kewajiban-kewajiban dan seterusnya. Ya. Berkaitan dengan akhlak juga dan adab, serta berkaitan juga dengan tata cara melakukan hubungan dengan masyarakat yang berbeda, ya. Muamalah maksudnya, bagaimana bermuamalah dengan
orang musyrik, bagaimana bermuamalah dengan ahlul kitab, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Maka itu beliau bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga dalam kurun waktu yang 10 tahun beliau sudah memberikan kepada umat manusia contoh peradaban yang sampai sekarang masih langgeng, ya. Dan sampai hari kiamat, ya, insyaallah ta'ala, ya. Maka di antara hadis-hadis atau di antara fenomena yang terjadi atau yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang dicontohkan dalam kitab ini, sa'alahu rajulun ayul islami khair, qala tut'imut ta'am wa tuqri'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ya. Beliau ditanya oleh seseorang, ya, ayul islami khair, Islam itu yang baik bagaimana? Islam yang baik itu bagaimana? Jadi Rasulullah SAW ketika di Madinah itu sudah mulai mendapatkan banyak pertanyaan tentang berbagai macam masalah, ya. Dan semua masalahnya dikaitkan dengan agama. Jadi menurut Rasulullah, kata laki-laki itu, orang yang jadi muslim dan beragama Islam yang baik itu contohnya bagaimana? Rasulullah menjawab dengan tut'imut ta'am wa tuqri'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Di antara kebaikan Islam atau adab-adab Islami atau akhlak Islami yang menunjukkan orang itu muslim adalah pertama tut'imut ta'am. Ya. Kamu kalau mau jadi Islam yang baik harus memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, ya. Dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak atau belum kamu kenal, ya. Jadi itu Nabi SAW ketika ditanya tentang Islam, beliau menjawab dengan perilaku, ya. Artinya Islam yang baik itu ketika orang menunjukkan perilaku yang baik, ya. Jadi bukan sekedar ibadah saja, ya. Bukan sekedar ibadah. Ibadah itu memang wajib bagi setiap kaum muslimin. Ya. Tapi kalau dia ingin menjadi seorang muslim yang baik, dia tidak hanya sekedar ibadah. Karena ibadah itu ya untuk dirinya sendiri, hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi selain itu dia juga harus memperbaiki hubungannya dengan manusia. Salah satu cara dan banyak metode yang diajarkan oleh hadis-hadis Nabi itu banyak sekali, ya. Nah itulah yang disebut dengan syariat. Jadi syariat Islam itu bukan sekedar sholat, puasa, naik haji dan zakat, ya. Tapi semua kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Nabi SAW itu adalah syariat. Itulah yang disebut dengan bahasa lainnya sunnah, ya, sunnah Nabi, ya. Jadi kata sunnah itu ada sunnah yang dalam istilah fiqih, ada sunnah yang dalam istilah kehidupan Nabi SAW, dalam istilah hadis. Ya, kalau sunnah dalam istilah fikih ya hukum sunnah. Orang yang mengerjakannya dapat pahala dan meninggalkannya tidak berdosa. Itu hukum sunnah dalam fikih. Tapi kata sunnah juga merupakan sinonim atau kata lain dari kata syariat. Ya. Maka sunnah Nabi SAW, seorang muslim itu dia harus punya akhlak yang mulia. Di antara akhlak yang mulia adalah memberikan makan, ya, atau membantu atau bersedekah kepada orang lain yang membutuhkan, ya. Baik orang miskin ataupun tidak. Ya, memberikan makan itu tidak harus hanya kepada orang miskin. Ya. Tapi kalau kita didatangi oleh tamu, teman atau siapa saja yang berkunjung, maka kita menyuguhi makanan, ya, kepada tamu tersebut. Maka itu juga bagian dari akhlak Islam, ya, akhlak Islami. Ya. Kemudian mengucapkan salam,
kepada orang yang dikenal dan yang tidak dikenal. Nah ini pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat nampak pada zaman as-salaf saleh. Ya, pada zaman sekarang ini mengucapkan salam itu terkadang hanya kepada orang yang dikenal saja. Ya. Kepada orang yang tidak dikenal kadang-kadang, bukan cuma kadang-kadang, sering, ya, sering tidak dilaksanakan. Ya, padahal salam, mengucapkan salam itu kepada setiap kaum muslimin siapa saja. Ya. Kan banyak orang Islam yang tidak kita kenal. Bukan teman kita, bukan keluarga kita, ya, bukan kelompok kita. Ya. Nah itu harus diucapin salam kepada mereka. Makanya di sini disebutkan, kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal ataupun yang belum kamu kenal. Ya. Diucapkan salam. Karena salam itu bagian dari doa. Ya. Qala Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini adalah tokoh Yahudi yang dulunya tokoh Yahudi. Ya. Yang kita sebutkan dalam tafsir itu, beliau masuk Islam ketika Nabi SAW tiba di Madinah. Ya. Tapi kisah masuk Islamnya heroik sekali. Lama qadima Nabi SAW al-Madinata ji'tu. Nah, ini beliau menceritakan bagaimana beliau masuk Islam. Falamma tabayyanat wajhuhu araftu anna wajhahu laisa biwajhi kadzdzabin. Fakana awwala ma qala ya ayuhan nas ufshus salam wa at'imut ta'ama wasilu al arhama wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Berkata Abdullah bin Salam, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, aku mendatanginya. Ya. Maka ketika aku melihat wajahnya, aku tahu bahwa wajahnya itu bukanlah wajah seorang pendusta. Dan adalah perkataannya yang pertama-tama. Jadi perkataan Nabi yang pertama-tama didengar oleh Abdullah bin Salam. Ya. Perkataan Nabi yang pertama-tama atau wejangan Nabi yang pertama-tama dia dengar ketika dia baru bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi, "Hai manusia, tebarkanlah salam dan berikanlah makanan. Sambunglah silaturahmi. Salatlah pada malam hari ketika manusia sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat." Ya, jadi ini kata Abdullah bin Salam, ajaran yang pertama yang saya dengar dari Nabi itu, ya, berisi apa? Berisi akhlak dan ketaatan kepada Allah sekaligus. Ya, ufshus salam. Ini akhlak. Ya. Saling mengucapkan salam. Ufshu itu sebarkan. Ya. Hanya kalau namanya sebarkan, ya sebarkan begitu saja. Ya. Namanya orang menyebarkan kan? Seperti orang menebar benih. Orang menebar benih itu kan dia sebarkan. Sebanyak-banyaknya itu benih dia sebarkan. Ya. Supaya banyak yang tumbuh. Semakin banyak disebarkan, semakin banyak yang tumbuh. Makanya disebut ufshu. Nah salam itu begitu. Salam itu harus disebarkan. Sebarkan saja. Kepada siapapun sebarkan. Semakin banyak mengucapkan salam, maka semakin bagus. Ya. Nah itu seharusnya seperti itu kaum muslimin. Kepada siapa saja. Kepada orang yang kita kenal, yang kita tidak kenal, kepada orang dewasa, kepada anak-anak remaja, ya, teman kita atau bukan. Ya. Sebarkan salam. Karena dalam salam itu ada doa keselamatan. Ya. Doa keselamatan kepada orang yang mengucapkan dan kepada orang yang menjawab. Ya. Jadi ini sangat berdampak. Ya. Kalau kita saling mengucapkan salam, ya, biasa kita akan saling berhubungan. Ya. Coba saja kalau tiba-tiba kita ke suatu tempat yang ramai, tiba-tiba ada orang mengucapkan salam sama kita. Assalamualaikum. Kita menjawab waalaikumsalam. Dan hati kita pasti tergerak.
siapa tadi? Saya tidak kenal itu orang. Dia ucapkan salam sama saya. Oh, kita merasa, Masya Allah, ternyata ada saudaraku di sini. Jadi pasti ada hubungan emosional, sekecil apapun, ya, ketika kita ucapkan salam. Di tempat ramai ataupun di tempat yang kita tidak kenal, tempat baru, ya, di pasar, di mana saja. Kalau ada yang ucapkan salam sama kita itu pasti hati kita tersentuh. Masya Allah, ada yang ucapkan salam sama saya. Ya. Nah begitu juga sebaliknya kalau kita ucapkan salam. Ya. Ketika kita mengucapkan salam kepada orang yang kita lihat muslimin, ucapkan salam. Maka dia akan merasa sama. Ya, ternyata Masya Allah ada orang yang ucapkan salam sama saya. Makanya Nabi SAW sangat menganjurkan orang mengucapkan salam. Ya. Kemudian yang kedua, kata Abdullah bin Salam, ajaran yang beliau terima, wa'at'imut ta'am. Ya, berikan makan kepada orang yang membutuhkan makan. Ya. Kalau ada saudara kita yang kurang makan atau tidak punya makanan, maka kita berikan. Nah, ini juga bisa menimbulkan hubungan kasih sayang. Ya. Kalau ada orang bertamu, kita suguhi makanan, ya, dan makanan yang terbaik yang kita punya, maka tamu itu akan senang. Dan nanti kalau kita bertamu ke rumahnya, dia balas mesti. Ya. Pasti dia balas. Ya. Dulu saya pergi sama di rumahnya Oyo, Masya Allah dia punya hidangan cumi-cumi bakar. Nah, kalau pergi di rumah kita, ini orang yang dulu yang pernah kasih saya makan ini. Jadi walaupun kita tidak punya, kita usahakan supaya kita bisa memberikan kepada dia hidangan yang kita bisa. Ya. Mungkin bukan cumi-cumi bakar, tapi tahu goreng. Apa saja, kan sesuai dengan kemampuan kan. Ya, kemampuan kita kan bisa beda-beda. Tapi ada usaha. Kita merasa, saya harus balas itu kebaikannya itu. Ya. Kebaikannya sama saya dulu, saya harus balas. Dengan apa yang saya punya. Maka akan ada saling berbalas kebaikan. Nah, kalau berbalas kebaikan orang, itu jadi indah hidup. Ya. Orang senantiasa berbalas-balas kebaikan. Nah, kalau berbalas keburukan itu kacau hidup. Ya. Pergi sama rumahnya, setengah hari kita dulu di rumahnya. Reki air putih tidak ada. Nah, misalnya begitu kan. Itu dia bilang, tunggu kan kalau datang sama kita ke rumah, kita menutup akan pintu. Ya. Nah, itu kan berbalas keburukan. Ya. Yang seperti itu berbalas keburukan. Nah, itu bisa jadi kacau hidup masyarakat. Tapi kalau berbalas kebaikan, Masya Allah. Ya. Itu baru 2 orang. Tapi kalau pergi sana, begitu lagi. Saling berbalas kebaikan. Jadi kalau satu kampung saling berbalas kebaikan itu, kampungnya akan menjadi aman. Ya, tentram. Orang situ akan senang hidup. Bertetangga jadi enak. Ya. Jadi enak bertetangga. Tapi kalau tidak saling hormati, tidak saling membalas kebaikan, bertetangga dan orang seperti itu seperti hidup di penjara. Ya. Kita orang berdoa, minta doa cepat mati nih tetangga satu ini. Karena buruk sekali DP akhlak dan seterusnya. Itu bisa membuat hidup kita tidak tentram. Ya. Sementara kita sakit, dia beribut. Ya. Dia tidak tahu tetangganya sakit apa semua. Nah, itu tetangga yang seperti itu membuat kita kadang jengkel. Ya. Bahkan bisa marah. Ya. Apalagi kalau dia bab piara ayam. Bab piara ayam, DP ayam datang di rumah, baru wabera di rumah. Ya. Ini ayam tangga kita membunuh, ini ayam. Ya. Dia tidak peduli DP ayam, dia tidak perhatikan. Ya. Baru kalau dia mbak potong, tidak ada kasih kamar. Dia potong sendiri, dia makan sendiri. Tapi DP kotoran sama kita orang punya rumah. Aduh itu. Kalau seperti itu hati itu keras, dongkol ini. Ya. Nah, kalau seperti itu ya susah jadi tetangga. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akhlak-akhlak yang seperti ini yang bisa membuat masyarakat menjadi tertib dan
aman serta tentram karena berbalas kebaikan. Ya. Wasilu al-arham. Ya. Wasilul arham. Hubungan silaturahmi harus disambung. Silaturahmi yang di sini disebutkan oleh para ulama kita artinya adalah hubungan darah, hubungan keluarga. Artinya kalau kita punya keluarga, jangan putuskan kita punya hubungan dengan keluarga tersebut. Ya, terutama keluarga dekat. Dengan saudara, dengan paman, dengan bibi, tante, ya, baik dari pihak ayah atau pihak ibu. Ya. Jangan kita putuskan. Ya. Paling tidak kita bertanya kabar kepada mereka. Ya, apalagi kalau sekarang kan gampang. Untuk menghubungkan silaturahmi ini gampang. Kalau kita tidak sempat datang ke rumahnya karena jauh, ya, masih bisa WA. Nah, apalagi sekarang WA so bisa lihat muka, video call dan lain sebagainya. Itu cara menghubungkan ar-rahim. Rahim itu artinya kata para ulama kita, silaturahim itu adalah hubungan keluarga yang berdasarkan rahim, ya, hanya berdasarkan ikatan darah. Ya. Walaupun di dalam bahasa Indonesia silaturahim ini sekarang sudah jadi istilah umum. Ya. Maksudnya hubungan dengan siapa saja sudah dianggap silaturahim. Biar dengan orang yang tidak ada hubungan darah, ya, atau orang yang dulu teman kerja dan seterusnya, ya kita bilang silaturahim. Ya. Karena dia sudah menjadi bahasa Indonesia yang umum. Walaupun pada dasarnya silaturahmi itu artinya adalah menghubungkan hubungan keluarga dan hubungan darah yang berdasarkan tali rahim. Ya. Ikatan rahim. Berdasarkan ikatan rahim. Ya. Rahim itu rahim ibu kita maksudnya. Ya. Jadi biasa rahim nenek kita. Nenek punya cucu, punya yang kita orang sepupu dan lain sebagainya itu disebut rahim. Ya. Jadi kalau tidak ada hubungan keluarga sebenarnya tidak dikatakan silaturahim. Tapi istilahnya apa? Ziarah saja. Ya, ziarah. Ziarah artinya mengunjungi. Ya, mengunjungi. Nah, yang disebut dengan silaturahim di sini adalah yang punya hubungan darah. Nah, ini dari sisi dari sisi hubungan kita dengan manusia. Ya. Jadi dalam hadis ini ada hubungan kita dengan manusia, yaitu mengucapkan salam, kemudian memberikan makan itu secara umum, ya, kepada seluruh kaum muslimin dan siapa saja. Kemudian silul arham itu khusus untuk keluarga besar kita atau keluarga kecil kita. Ya. Keluarga itu kan ada keluarga inti, ada keluarga yang besar. Ya, keluarga inti kita ya saudara kita yang satu ibu, satu bapak, saudara kandung itu namanya keluarga inti. Yaitu keluarga inti harus silaturahminya harus kuat. Ya begitu juga keluarga yang ada di ring kedua, ya, sepupu, paman dan seterusnya. Ya. Kemudian ada lagi istilah kita orang cucu bersaudara, bersaudara semua. Nah itu namanya silaturahim keluarga. Itu jadi Nabi SAW mengajarkan melalui hadis ini membangun hubungan baik itu dengan masyarakat secara umum, kemudian membangun khusus yang lebih baik lagi hubungan dengan keluarga. Nah, kalau hubungan dengan masyarakat bagus, hubungan dengan keluarga bagus, jangan lupa kata Rasulullah SAW, hubungan dengan Allah. Ya, wasallu bil laili wan nasu niyam. Ini hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Dan salatlah di waktu malam ketika manusia sedang tidur. Ini anjuran salat lain atau salat tahajud seperti yang disebutkan dalam firman Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kaum muslimin untuk membangun hubungan yang baik dengan manusia, dan manusia itu ada dua kelompok, masyarakat secara umum dan keluarga kita sendiri. Dan setelah atau ketika hubungan kita dengan masyarakat dan keluarga sudah baik, maka
Jangan melupakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu cara kita membangun hubungan dengan Allah adalah sholat malam. Ya. Tentu setelah kita melakukan sholat wajib. Ya, sholat wajibnya jangan ditinggal. Nah, ditambah dengan sholat malam. Wan nasu niyam, yaitu ketika manusia sedang tidur. Ya. Apa yang kita dapatkan? Tadkhulul jannata bisalam. Maka niscaya kamu akan masuk surga dengan salam, ya, dengan keselamatan. Ya. Dan ketika itulah para malaikat akan mengatakan kepada kita, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya. Malaikat akan mengucapkan kepada kita ketika kita masuk surga, salamun alaikum. Selamatlah kalian. Ya, selamat kalian. Diberikan ucapan selamat oleh malaikat. Ya. Diberikan ucapan selamat. Selamat masuk surga. Ya. Fadkhuluha khalidin. Maka masuklah ke dalam surga itu dan kalian kekal di dalamnya. Ya. Jadi ini yang disebutkan oleh Abdullah bin Salam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah serta Imam Ad-Darimi. Ya. Di hadisnya, hadis yang masyhur, ya, sering disebutkan kisah tentang wejangan pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didengarkan oleh Abdullah bin Salam. Ya. Jadi Abdullah bin Salam mengatakan, orang yang seperti ini ajarannya, tentu ajaran ini bagus sekali. Dan tidak pantas untuk dibenci, kata Abdullah bin Salam. Ya, makanya beliau langsung masuk Islam. Langsung masuk Islam pada saat pertama bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ketika itu disebutkan dalam sejarah beliau masuk Islam itu, orang-orang Yahudi dari kaumnya Abdullah bin Salam ini datang kepada Nabi. Dan Abdullah bin Salam sembunyi. Ya. Abdullah bin Salam sembunyi. Maka Nabi SAW bertanya kepada orang-orang Yahudi dari kaumnya Abdullah bin Salam, apa pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Ya. Mereka menjawab, itu tokoh kami itu. Ya. Orang yang paling baik. Orang yang paling kami percaya. Orang yang kami teladani. Ya. Orang yang paling tidak pernah berdusta di antara kami dan seterusnya. Ya. Dia dipuji-puji oleh kaumnya. Ya. Dan Abdullah bin Salam di dalam rumah Nabi dengarkan itu. Dia puji-puji saya. Nah, begitu ketika setelah mereka bicara, Rasulullah bilang, bagaimana kalau Abdullah bin Salam masuk Islam? Kalian mau ikut atau tidak? Mereka bilang, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin dia masuk Islam. Ya, karena kami tahu dia itu orang yang paham tentang agama. Abdullah bin Salam ini tokoh agama. Selain dia tokoh masyarakat, tokoh agama juga. Ya. Tidak mungkin dia masuk Islam katanya. Ya. Dia kan orang yang paham tentang Taurat, paham tentang, pokoknya tokoh agama Yahudi. Rasulullah bilang, kalau dia masuk Islam bagaimana? Kalian mau ikut? Ya. Tidak mungkin. Bukannya mereka tidak percaya. Ya. Maka muncullah Abdullah bin Salam dari dalam. Dan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya sudah masuk Islam katanya. Dan ketika itu juga orang-orang yang tadi memuji dia, langsung dia maki itu Abdullah bin Salam. Langsung dia caci. Ya. Bahkan dia mengatakan, kamu pendusta dan seterusnya. Padahal barusan mereka mengatakan orang yang paling kami percaya. Ya. Begitu dia masuk Islam, mereka bilang kamu pendusta. Ya, itulah kisah masuk Islamnya Abdullah bin Salam. Nah, dari sini kita melihat bagaimana dampak positif dari piagam Madinah itu membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam leluasa bergerak dalam menyebarkan dakwahnya, sehingga beliau bisa mengajarkan semua aspek-aspek agama, baik aspek akidah dan keimanan, aspek ibadah dan ketaatan, serta aspek akhlak dan adab-adab serta perilaku yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimin. Ya.
Nah, ini jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, satu keterangan dan masih banyak ini kisah-kisah bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat syariat Allah Subhanahu wa taala setelah piagam Madinah itu ditandatangani. Ya. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan dengan kisah-kisah yang lain dan sabda-sabda Rasulullah yang lain, ya, yang menampakkan bagaimana Rasulullah mengajarkan Islam ini kepada para sahabat, bukan hanya sekedar mengajarkan tata cara sholat, puasa, haji dan zakat, ya. Tapi beliau mengajarkan semua aspek dari agama ini. Ya. Makanya semuanya itu disebut sebagai syariat Islam. Ya. Dan syariat Islam ini tidak boleh dipisah-pisah. Ya. Tidak boleh kita hanya mengambil ibadahnya saja. Tapi tidak boleh juga hanya mengambil akhlaknya saja. Ya. Ada sebagian orang mengatakan yang penting kita baik sama orang. Ya. Walaupun dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia bilang yang penting kita baik sama orang lain. Nah, itu tidak pas. Islam tidak mengenal seperti itu. Islam itu diajarkan semua dan dilaksanakan semua. Ibadah dan ketaatan ya dilaksanakan, akidah dan keimanan ya juga dilaksanakan. Ya, akhlak, adab dan perilaku juga dilaksanakan. Jadi tidak boleh kita ambil satu bidang yang lain kita tinggalkan. Kalau kita ingin jadi seorang muslim yang baik, ya, maka kita harus ambil semua syariat itu dan kita laksanakan semuanya dalam kehidupan kita. Ya, semaksimal kemampuan yang kita miliki. Ya. Semoga kisah-kisah singkat ini bermanfaat untuk kita semua, ya, dalam melaksanakan agama kita yang indah ini, agama yang mulia, agama yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, dan kita bisa memahami semua aspek agama kita, baik akidahnya, ibadahnya, ataupun akhlaknya, serta bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, karena sudah salat Isya, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.